Oke, selamat pagi. Kalau kamu berusia 30-an sepertiku, kamu mungkin sering banget merasa tertinggal dibandingkan teman-temanmu. Secara karir ya, ada temanmu yang udah di level manager, bahkan temanku ada juga yang udah menjadi seorang direktur CV. Kadang kalau kita melihat pada diri kita sendiri yang masih kayak gini-gini aja, karirnya belum kelihatan bagus. Ada perasaan kayak minder atau bahkan kayak gini lah. Kapan ya aku bisa bisa memiliki karir seperti mereka atau memiliki income seperti mereka. Nah, kalau kamu berpikir itu, katakanlah kamu usia 30-an ya, dan teman-teman kamu itu udah memulai karirnya, memulai di suatu pekerjaan secara konsisten itu dari usia 20-an. Kalau kamu berpikir ingin menyalip atau ingin kurang lebih sama, kamu berpikir secara linear bahwa barangkali bisa menyalip. Sejujurnya, kalau kamu berpikir seperti itu, kamu udah kalah start terlebih dahulu. Kamu mulai di usia 30-an dan mungkin peluang pekerjaan kayak lowongan pekerjaan, terus kayak peluang bagi orang-orang yang usia seperti kita untuk mendapatkan posisi tertentu itu sulit. Katakanlah kamu bekerja di satu perusahaan yang sama dengan teman kamu yang udah 10 tahun di situ. Di situ dia udah level manager, supervisor. Sedangkan kamu mulai dari staff biasa. Teman kamu gajinya udah 2 digit, 15 juta, 20 juta. Kamu mulai dari staff biasa, gajinya mungkin 5 juta atau 4 juta. Secara linear, secara waktu, kamu udah kalah. Terus kalau kayak gitu, gimana kamu bisa kayak menyamai atau bahkan menyalip teman-teman kamu? Ini adalah problem dari orang-orang yang karirnya mungkin bisa dibilang cukup terlambat. Enggak terlambat sih, tapi karirnya lebih pelan atau mungkin baru menemukan apa yang dia inginkan itu ke belakang gitu dibandingkan orang-orang yang udah duluan tahu. Dan ya hidup seperti itu. Ada yang di usia 20 masih meraba-raba pindah-pindah ke suatu pekerjaan. Ada yang memang udah stay di situ. Ada harga yang dibayar. Tapi sekali lagi kalau kamu bekerja dan berpikir secara linear, kamu tidak akan bisa menyamai mereka. Dan di perjalanan kali ini aku ingin mengenalkan sebuah sistem bekerja yang ini mungkin akan bisa membuat dirimu levelnya sama atau bahkan secara penghasilan ya, atau bahkan bisa bisa melebihi, yaitu bekerja seperti singa. Nanti akan aku jelaskan apa itu work like a lion not a cow, bukan seperti sapi. Tapi sebelumnya kita lakukan ritual Kaminante terlebih dahulu. Ritual Kaminante adalah ritual melihat jam. Nah sekarang, bentar, wait a minute, mana jamku? Mana handphoneku? Oh iya nih. Sekarang pukul, wow, ini pertama kali aku di sini. Sekarang pukul 6.56, 24 Maret 2026. Mari kita jalan-jalan. Mas, Mana mas? aku juga bingung, dono apa dono api Ngerti, aku mau jalan-jalan weh. Yang banyak pemukiman mana? Yang bagusan. Bagus sana? Oke, terima kasih. Baru balik kampung. Dari mana? Temanggung. Oh, Temanggung. Orang tua sini. Temanggungnya mana? Kota. Oh, Temanggung kota ya. Oke. Yuk. Ayo Mas, thank you ya. Terus, oke, kita tadi udah lakukan ritual kamp. Ini ada pertama kali aku kesini dan ya kamu bisa lihat. Aku nggak usah spill ini di mana. Iya barangkali kayak kemarin ada yang lokasi rumahnya aku kunjungi. Dia langsung tahu sendiri ya lokasinya di mana. Dan ya esensi dari kami nanti adalah jalan yang tidak pasti,
hanya kita ya sendiri yang bisa. Oh bukan gitu. Caminante itu kan itu dari buku dari puisinya orang Spanyol ya. Dia mengatakan gini, Caminante itu tidak memiliki jalan yang pasti sebelum si Caminante itu berjalan, melangkah, baru terbentuk jalan. Nah itu mungkin esensinya. Jadi kalau kita belum action, kita nggak tahu jalannya. Itu the deep philosophy of Caminante yang wow, pohon pisang. Lihat, kamu lihat pohon pisang di sini. Oke, kita sebelum ngobrol kita amati terlebih dahulu ya lingkungan di sini. Work like a lion. Itu adalah kutipan yang aku dapatkan dari, mungkin kamu kalau misalnya tahu, dari seorang businessman di Amerika sana yang bernama Naval Ravikant. Aku tahu itu dari podcastnya dengan Joe Rogan ya. Jadi kayak sejatinya manusia itu harusnya bekerja seperti singa. Apa maksudnya bekerja seperti singa? Singa itu kelihatannya kayak tidur 20 jam sehari. Oke? 4 jamnya kemana? 4 jamnya dia itu bekerja dengan sangat keras, atau istilahnya burst working. Jadi kayak 20 jam dia tidur, 4 jamnya dia mencari mangsa, benar-benar mengejar mangsa dengan sangat intens, dengan sangat dikeluarkan semuanya. Setelah mendapatkan mangsa, dia akan tertidur. Nah, manusia itu sebenarnya lebih cocok bekerja seperti itu. Oke? Tapi apa yang terjadi pada manusia zaman sekarang? Kita cenderung sekarang bekerja seperti sapi perah. Karena gini, kita bekerja 8 sampai 9 jam sehari ya, tapi apa yang dikerjakan itu bukan sesuatu yang intens, bukan kayak singa tadi. Mostly pekerjaan 9 to 5 itu ada pekerjaan yang ya kamu tau lah, yang sifatnya wow. Lihat, kita berada di aman nih, tengah sawah. Oh bagus banget ya. Kita berada di situasi pekerjaan yang seperti sapi. Kita bekerja panjang, kita bekerja sepanjang hari, tapi pekerjaannya itu sifatnya bukan yang intens. Orang banyak berpikir bahwa banyak input yang kita masukkan, banyak dalam artian waktu. Semakin kita bekerja keras, semakin kita meluangkan waktu kita semakin banyak. Kita mengalokasikan waktu kita 8 jam mungkin ya. Secara pemikiran orang zaman sekarang itu kita akan mendapatkan 8 jam hasil. Tapi hidup itu tidak seperti itu. Kamu pasti pernah dengar juga kalau banyak orang-orang yang bekerja keras, katakanlah gini lah, kayak orang di sawah lah. Bukan orang di sawah sih, aku bilang ini aja, orang-orang yang kerja di Alfamart, di orang-orang yang kerja jadi kuli gitu ya. Mereka bekerja 8 sampai 10 jam. Mereka bekerja dengan sangat keras, ekstra keras. Tapi di satu sisi ada yang bekerja 1 atau 2 jam per hari. Hasilnya itu melebihi orang-orang yang bekerja 10 jam. Ini udah bukan lagi hal yang aneh lagi, apalagi di era digital zaman sekarang. Ada orang yang udah membangun digital presence-nya di internet lah, di Instagram, YouTube. Sekalinya endorse, dia mendapatkan 30 juta, katakanlah kalau udah yang mega selebgram ya, udah gede banget. Oke, mungkin dalam endorse-nya itu
ya kita nggak bisa cap juga yang dihasilkan itu asal-asalan aja. Pasti emang ada risetnya, ada pembuatannya. Tapi dibandingkan alokasi jam yang dikeluarkan oleh orang-orang yang bekerja 9 to 5, itu ya pasti lebih banyak yang 9 to 5 lah. Nah, itu realitanya seperti itu. Dan manusia itu cenderung didesain untuk hidup seperti lion tadi, seperti singa. Kita seharusnya, makanya ada bukunya Cal Newport yang judulnya Deep Work. Kita nggak usah bekerja panjang-panjang, kita cukup bekerja 4 jam sehari, asal intens. Karena kalau kita bekerja lebih dari 4 jam, 8 jam sehari, 10 jam sehari, itu sama saja kita tuh bekerja seperti mesin. Sedangkan mesin adalah yang dihasilkan, outputnya tentu saja bukan output yang eksponensial. Mesin bekerja secara linear. Nah, dari sini kamu mungkin bisa mengambil esensi dari apa yang kubicarakan ya, bahwa kalau kamu mengejar pekerjaan yang sifatnya linear, secara gaji linear, tentu kamu akan kalah. Orang udah start duluan 10 tahun yang lalu dengan gaji udah sekarang mungkin tadi 15 juta, kamu baru start sekarang di pekerjaan yang sama, mengejar gaji, tentu kamu akan kalah. Bagi sebagian besar mungkin kalau usia 30-an, yang penting kerjalah. Tapi di sini kalau kamu adalah orang-orang yang merasa ketinggalan dan merasa kayak, wah, aku udah menghabiskan waktuku 10 tahun untuk eksplor sana sini, masa aku kalah sih? Buat orang-orang pria-pria yang ambisius sepertiku, mungkin kamu bisa mencoba pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya eksponensial tadi. Pekerjaan yang sifatnya eksponensial, yang hasilnya bukan linear. Oke? Tapi sebenarnya aku pengen ini agak melompat-lompat ya. Kenapa sih di zaman sekarang itu banyak yang pekerjaan yang sifatnya linear, sedangkan sebenarnya kita tuh lebih alami untuk bekerja yang eksponensial? Kayaknya tadi disimbah-simbah. Monggo, ah. Wah, oleh kambil. Mereka mlebete pundi? Pulang semua keluarga? Pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana anaknya? Jakarta. Jakarta Cirebon. mana? Oh, Cirebon. Oke. Monggo, Bang. Iya. Sehat-sehat ya. Ya. Terus oh ya, kita berbicara soal histori dari pekerjaan yang sifatnya linear. Zaman dulu kita tahu lah, kita manusia itu bekerja secara berburu. Kita adalah hunter gatherer. Kita berburu. Itu setelah kita mendapatkan buruan kita, ya udah kita tidur. Kita selesai gitu. Kita selesai. Mungkin kita berburu sekitar, nggak tahu ya, sepanjang hari, kita nggak tahu. Tapi nggak yang lebih dari 8 jam gitu, nggak. Sekalinya udah ketemu ya udah. Meskipun ya kadang nggak pasti hasilnya. Terus kalau yang setelah itu di era setelah berburu, ada era namanya era pertanian. Orang-orang itu ketika masa tandur atau masa tanam, masa panen itu bekerja dengan sangat intens. Tapi setelah panen, mereka akan santai. Mereka akan menikmati hidupnya. Suatu hal yang nggak bisa, Terus, wow. Nah, setelah era pertanian, yang mengubah semuanya adalah ketika revolusi industri terjadi di abad 17-18. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong.
di situ udah mulai ada mesin, dan mesin itu butuh sebuah pengawasan, butuh ada orang yang mengoperasikan. Jadi sejak saat itu dibutuhkan orang-orang yang kayak bekerja dengan ritme waktu seperti mesin. Akhirnya terciptalah 9 to 5. Awalnya manusia itu nggak bekerja kayak gitu, terlalu panjang. Dan gini, pekerjaan yang 9 to 5 atau linear itu, halo, pekerjaan 9 to 5 atau yang linear itu tidak menghargai diri kita secara produktivitas, secara secara output. Mereka itu, yang sistem itu menghargai kita secara kehadiran, secara waktu. Makanya ada istilah menjual waktu. Katakanlah gila, kamu bekerja 8 jam ya. Kamu bekerja 8 jam, tapi pekerjaan kamu itu selesai di 4 jam. Oke? Selesai di 4 jam. Tapi kemudian atasan kamu memberikan lagi pekerjaan kamu, menumpuk pekerjaan kamu, sehingga 8 jam itu akan monggo bah, sehingga pekerjaan 8 jam kamu itu ya memang harus 8 jam. Nggak bisa kalau misalnya nggak bisa kalau misalnya kamu selesai 4 jam terus kamu pulang. No, intinya adalah sistemnya membuat kamu tetap menjual waktu. Sering banget kan kalau misalnya pekerjaan kamu udah selesai, pasti dikasih pekerjaan baru lagi. Kita disuruh untuk menjual waktu kita. Oke? Dan itu adalah sistem yang sifatnya linear. Orang itu menjual waktunya. Sehingga seperti yang aku bilang tadi, kalau kita berpikir bekerja di sektor yang sama, di tempat yang sama seperti orang yang udah duluan 10 tahun yang lalu, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan dirinya. Kamu tidak akan pernah bisa. Bah? Wow. Kamu tidak akan bisa mengalahkan dirinya secara penghasilan. Iwan? Jalan-jalan. Yeah. Oh, kita melewati titik 0 km. Tempat di mana semua yang kita lakukan di dunia direset kembali ke titik 0. Dari tanah kembali ke tanah. Esensi dari titik 0. Wow, kita lost bener-bener, kita berada di pemukiman. Terus apakah harus ke sini? Enggak usah. Tapi kabar baiknya adalah di era digital sekarang ini, kamu bisa keluar dari sistem linear dan berfokus pada sistem eksponensial. Ini mungkin buat orang-orang yang usia 30-an ya, yang merasa telat, atau ya mungkin kalau kamu di bawahku, kamu bisa berpikir secara eksponensial sekarang. Karena hidup itu, banyak orang yang berpikir hidup itu linear. No, hidup itu eksponensial. Kadang gini ya, kalau kita bekerja di sektor linear, memang kelihatan hasilnya dari awal. Tapi kalau kamu memilih jalur eksponensial, kadang 1 tahun, 2 tahun pertama itu tidak kelihatan. Ini yang harus kamu pahami terlebih dahulu ya, sebelum kamu masuk ke jalur eksponensial. Tapi mungkin setelah 2 tahun pertama, growth-nya bisa naik. Mungkin penghasilan kamu akan melebihi gaji seseorang. Oke? Dan di era digital yang aku bilang tadi, banyak peluang. Mulai dari bikin konten, kemudian freelance, kemudian apalagi ya, coding mungkin. Terus coding dan banyak hal yang bisa kamu lakukan. Si Naval Ravikant itu juga pernah mengatakan bahwa semua hal hebat, semua hal luar biasa itu selalu dihasilkan dari compound interest. Maksud dari compound interest itu ya suatu hal kecil yang diulang-ulang tapi bisa memberikan efek domino. Nah, itu adalah bagaimana
exponential growth itu bekerja. Nah, kalau linear growth itu sedikit demi sedikit, tapi tidak ada kayak perubahan yang besar. Cenderung akan seperti itu. Kalau misalnya katakanlah gajinya 3 juta, ya akan 3 juta terus selama mungkin 10 tahun, baru kenaikan gaji berapa sih, kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang eksponensial, mari. Kalau misalnya yang oke, nggih. Semangat bersih-bersih. Ya. Pulang semua. Pulang semua anaknya. Oh, udah pergi lagi. Oh ya? Ya, iya. Kapan? Kemarin? Ya, iya, udah bubar lagi. Oh, sepi lagi dong. Iya. Oke. Terus sampai mana tadi ya? Oh ya, ini. Exponential growth dan linear growth ya. Tidak hanya melulu soal ini deh. Ya, digital peluang digital itu besar. Konten mungkin, YouTube mungkin. Ya katakanlah aku seperti channel YouTube lah ya. Selama mungkin awal-awal aku ngonten itu belum ada hasil, sama sekali nggak ada hasil. Tapi aku percaya dengan sebuah exponential growth, dimana itu tuh seperti ini, aku selalu sepil berkali-kali ya, seperti bambu Cina. Ini mungkin kalau di kalimat motivasi udah sering banget ya. Bambu Cina itu 5 tahun growth-nya nggak kelihatan. 5 tahun growth-nya nggak kelihatan. Tapi setelah 5 tahun, kok bolak-balik? Nyari tukang sayur udah lurus. Oh alah, ya. Setelah 5 tahun growth-nya atau pertumbuhannya luar biasa. Kita melewati titik 0 km lagi. Kenapa banyak sekali titik 0 km di sini ya? Di awal bambu Cina itu dibandingkan pohon yang lain, pohon pisang katakanlah, itu kelihatan nggak ada pertumbuhan sama sekali, karena si bambu Cina itu benar-benar di dalam akarnya, di dalam tanah membangun membangun akar tadi yang kuat sebelum benar-benar grow. Nah, ini yang harus kamu terima ya. Kalau kamu memutuskan di jalur eksponensial tadi, siap-siap aja. Mungkin 5 tahun kamu nggak akan ngerasa apa-apa. Tapi menurutku itu akan worth it kalau kamu konsisten, karena kamu bangun sistem. Atau kamu bisa pelajari skill-skill di luar digital mungkin ya. Ya, tapi digital itu hanya digital itu hanya sebagai leverage. Kita hidup sekarang di zaman leverage, di zaman yang bisa memberikan daya ungkit yang besar gitu ya, dibandingkan zaman dulu. Mari. Nah, kalau misalnya tadi sampai mana ya? Oke, bentar, aku lupa. Mari mas. Halo. Kalau misalnya leverage dunia digital gitu ya. Tapi ada skill-skill yang evergreen yang bisa kamu pelajari, yang nggak banyak orang pelajari. Skill-skill yang akan memberikan dirimu exponential growth. Skill-skill yang membuat exponential growth. Skill yang sangat berharga, seperti contoh komunikasi, persuasi. Orang yang bekerja 9 to 5 mungkin nggak belajar itu. Mungkin mereka belajar Excel. Sepanjang hidupnya mereka belajar Excel. Aktivitasnya hanya menghitung di depan spreadsheet. Tapi kalau kamu merasa udah telat, merasa karirnya telat, cobalah belajar komunikasi, persuasi, karena itu juga bisa menguntungkanmu di dunia digital ya. Dunia digital itu untuk leverage-nya, untuk membuat exponential growth-nya itu semakin besar. Sales, komunikasi, sales itu skill basic yang bisa kamu pelajari. Contoh lah gini lah, kamu belajar high sales income, kayak mungkin kamu jual properti. Oke, jualan properti itu kayak definisi sejati dari work like a lion. Kamu bikin konten, mungkin jualan tanah ini ya, mungkin jualan sawah ini ya,
Mungkin sawah ini 1 miliar harganya. Oke, kamu sebulan aja bisa closing 1, katakanlah seperti itulah ya. Terus kamu dapat 2,5%. Itu berapa? 1 miliar itu berapa dari 2,5%? Berapa sih? 25 juta ya? Iya, sekitar segitu. Itu dari satu closing aja. Tapi aku yakin bahwa dalam 1 atau 2 tahun pertama, kamu mungkin closing itu 6 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali, karena kamu masih belajar suatu hal yang tidak linear. Exponential growth itu benar-benar kayak membangun akarnya terlebih dahulu, yang harus kamu sadari. Tapi seiring berjalannya waktu, asal kamu konsisten, kamu berada di high income skill seperti property sales, itu kamu bisa melebihi orang-orang yang bekerja 10 tahun atau bahkan 20 tahun. Tapi ya, kita harus belajar pekerjaan dengan intensitas yang besar. Seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kamu adalah pria yang karirnya telat, bekerjalah seperti singa. Cari pekerjaan yang intensitasnya tinggi, yang skillnya itu butuh skill tinggi. Digital itu, masuk ke dunia digital juga adalah salah satu cara yang terbaik. Mari. Tapi itu adalah leverage dari skill yang udah kamu miliki. Komunikasi, sales, persuasi, atau mungkin sekarang AI. Kamu belajar AI zaman sekarang, itu bisa, intinya adalah pelajari hal-hal yang tidak dipelajari oleh teman-teman yang udah 10 tahun atau mungkin 20 tahun di pekerjaan, yang mungkin setiap harinya lihat spreadsheet, meeting. Mari. Wow, rumahnya bagus. Oh, enggak lah. Mana, Pak? Jalan-jalan. Oh, dari mana? Aku Purworejo. Oh, enggak, tapi ada saudara di sini di Jambu. Oh, Jambu. Ya, ya, mari. Terus, wah, aku dipanggil Pak. Ternyata aku udah tua ya mungkin. Oh ya udahlah, biarin. Tapi memang udah berumur juga sih, udah 30-an. Terus, ya itulah. Hai kids. Mau masuk kamera? Mau masuk kamera nggak? Tawa-tawa. Kalau cowok mostly mereka senang, tapi kalau cewek mungkin ada malu-malunya. Kebanyakan kayak gitu, pengalamanku ya. Oke, cari skill yang 90% atau 99% bahkan orang-orang yang di sektor linear itu tidak kuasai. Masih ada peluang, asal kamu berpikir secara eksponensial. Kamu ibaratnya mau getih terlebih dahulu atau mau sulit terlebih dahulu, mungkin 5 tahun untuk belajar skill baru. Tapi setelah itu, cita-citamu atau mimpimu untuk kayak bersaing atau mungkin sama, itu bisa. Mulai dari dunia digital jadi konten mungkin, atau belajar sales, bangun bisnis itu juga sifatnya eksponensial ya. Karena kita nggak tahu bisnis yang 3 tahun kayaknya kelihatan mati suri, tapi mungkin di tahun keempat gila-gilaan banyak yang kayak gitu. Contoh kayak startup lah. Di awal mereka kayak menangis terlebih dahulu, wow ada orang Pam Simnas. Oke, thank you, terima kasih, dan kita bertemu lagi di Kami Nanti Day 75. Oke? Ya.